Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Classroom bersama Ibu Puspita Ekasari. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung formulasi pakan ikan. Hasil perhitungan formulasi pakan ikan ini akan kita pakai untuk pembuatan pakan ikan atau pelet. Yuk kita simak bersama bagaimana cara menghitung formulasi pakan ikan. Misalkan di sini saya ambil contoh, kita ingin membuat pakan ikan dengan kandungan protein 35% sebanyak 500 gram dengan menggunakan bahan baku tepung ikan, tepung kedelai, dedak halus, tepung jagung, dan kanji. Bagaimana cara menentukan kebutuhan masing-masing bahan baku tepung-tepung tersebut? Mari kita lihat selanjutnya. Ada banyak metode untuk menghitung formulasi pakan ini. Yang kita pakai untuk hari ini adalah metode perset square atau dikenal juga dengan metode bujur sangkar. Langkah pertama, kita bagi bahan baku yang kita miliki menjadi dua kelompok, yaitu kelompok protein basal dengan kandungan protein kurang dari 20% dan protein suplemen dengan kandungan protein lebih dari 20%. Selanjutnya, masing-masing kandungan protein dari bahan baku tersebut kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita hitung juga rata-ratanya. Nilai rata-rata inilah yang akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita buat bujur sangkar atau persegi dan kita tuliskan kandungan protein yang kita inginkan, yaitu 35%. Dan rata-rata dari perhitungan sebelumnya, protein basal dan protein suplemen kita tulis juga di ujung-ujung. Protein basal ada 7,34% dan protein suplemen 49,8%. Kemudian kita cari selisihnya. Protein suplemen 49,8% dikurangi 35% ketemu 14,8%, dan protein basal 7,34%. Selisihnya dengan 35%, hasilnya 27,66%. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan hasilnya 14,8% ditambah dengan 27,66%, hasilnya 42,46%. Hasil selisih 14,8% dan 27,66% serta 42,46% ini akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Yang pertama, perhitungan kandungan protein basal. Hasil selisih yang tadi di perhitungan sebelumnya 14,8% dibagi dengan 42,46% kali 100%, hasilnya adalah 34,86%. 34,86% ini merupakan kandungan protein untuk kelompok basal. Dan langkah selanjutnya kita cari kandungan protein per bahan. Karena untuk protein basal ada 3, yaitu tepung jagung, dedak halus, dan kanji, maka perbandingannya adalah 3. Jadi kandungan protein basal 34,86 kita bagi 3 sesuai dengan jumlah bahan baku yang kita punya. Kemudian setelah dibagi 3, kita kalikan sesuai dengan jumlah pakan yang diinginkan. Karena kita ingin membuat pakan sebanyak 500 gram, maka dikalikan 500 gram dan hasilnya 58,1. Begitu juga untuk kebutuhan dedak halus dan kanji, caranya sama. Dan sudah ditemukan berapa banyak tepung jagung, dedak halus, dan kanji yang harus kita timbang dan kita pakai untuk pembuatan pakan selanjutnya. Setelah menghitung kebutuhan protein basal, langkah selanjutnya kita menghitung kebutuhan protein suplemen. Caranya sama. Hasil dari penghitungan di awal 27,6% dibagi 42,46% kali 100% ketemu 65,14%. Kemudian kita bagi menjadi 2 karena bahan baku yang kita punya ada 2. Sehingga jumlah protein per bahan baku adalah 32,57%. Dan pakan yang kita inginkan, kita akan membuat 500 gram pakan, maka dikalikan 500, hasilnya 162,85 gram. Begitu juga untuk kebutuhan tepung kedelai, hasilnya sama 162,85 gram. Setelah mengetahui masing-masing kebutuhan bahan baku, maka kita bisa lanjut ke tahapan pembuatan pakan berikutnya.
Simak terus video di Puspita Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.